Ansi Jen dan Melki Joni unjuk kinerja, siaga pastikan siaga bangun NTT. Sobat, tema debat pertama di Pilgub NTT yakni transformasi dan inovasi pelayanan publik bagi percepatan penyelesaian persoalan daerah. Dalam debat pertama, bagian pertama, para pasangan calon diberi ruang untuk menjabarkan pengetahuan dan kemampuan mereka tentang transformasi dan inovasi pelayanan publik bagi percepatan penyelesaian persoalan daerah. Mari kita simak satu persatu pandangan mereka dalam debat perdana tanggal 23 Oktober tahun 2024. Paket Ansi Jen berpandangan bahwa pelayanan publik sangat penting. Selain menjalankan pembangunan dan pemberdayaan rakyat, fungsi utama dari pemerintah adalah menghadirkan pelayanan publik yang prima. Bagi Ansi Lema, memimpin berarti melayani. Pemimpin sejatinya adalah pelayan. Maka pilkada merupakan ajang dan mekanisme demokratis untuk memilih pelayan rakyat. Pelayanan dan inovasi publik diterapkan Ansi Jen melalui 5 program kerja yang dikemas dengan tagline program NTT Manyala. Pertama, program NTT Manyala menempatkan NTT bersih melayani. Program ini menerapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi melayani masyarakat NTT. Kami hadir untuk menjadi pelayan bagi Anda sekalian. Begitu kata Ansi Lema dengan penuh semangat. Untuk mewujudkan hal ini, pemimpin harus memimpin proses transformasi birokrasi, sehingga kemudian bisa menghadirkan birokrasi yang memenuhi 4 spirit dan kualifikasi, yakni birokrasi yang bersih. Bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan konflik of interest. Program NTT Manyala kedua, birokrasi yang transparan, terbuka, dan mudah diakses oleh publik. Ketiga, birokrasi yang akuntabel, yang selalu memberikan laporan hasil kinerja kepada masyarakat yang mempunyai kedaulatan rakyat. Dan keempat, birokrasi yang profesional. Profesionalisme seorang birokrat adalah hadir menjadi pelayan publik. Adapun bentuk pelayanan dan transparansi yang telah dijalankan oleh Ansi Lema, yakni saat menjadi anggota DPR RI, secara rutin setiap 6 bulan sekali ia memberikan laporan kinerja sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat NTT. Lebih dari itu, selama menjadi wakil rakyat, dirinya tidak pernah sekalipun menerima uang yang tidak ada potongan pajaknya. Dan sampai hari ini tidak pernah 1 sen pun, tidak pernah sepeser rupiah pun kami melakukan pungutan liar. Inilah yang disebut dengan integritas seorang pemimpin dan pejabat publik. Hari ini rakyat NTT sedang membutuhkan hal ini. NTT Manyala, begitu pekik Ansi membangkitkan semangat para undangan debat publik. Jen Natalia calon wakil gubernur NTT menekankan, kalau bicara tentang pelayanan publik, maka sebagai sosok politisi dan pengusaha telah banyak memahaminya. Semuanya bermuara pada masyarakat, pemerintah adalah pengambil kebijakan dan rakyat adalah raja. Pengambilan kebijakan untuk melayani masyarakat. Memang memimpin perusahaan tidak sama memimpin sebuah provinsi yang memiliki ruang lingkup lebih luas. Itu belum sepenuhnya diadopsi di birokrasi. Tetapi rakyat tetap sebagai raja dalam pelayanan publik. Maka untuk pelayanan birokrasi yang baik harus ada good governance. Kuncinya adalah keteladanan kepemimpinan. Jika pemimpinnya bersih, maka birokrasinya tidak berani melakukan penyelewengan. Jika tidak, maka pasti terjadi yang namanya KKN, ujar Jen Natali. Ia menekankan, birokrasi yang bersih pasti berorientasi pada pelayan publik dan melayani secara prima dan berkualitas. Ini akan menghadirkan sesuatu yang sangat mahal dalam politik. Sosok pemimpin publik seperti ini akan mendapatkan dukungan luas masyarakat dan juga dunia usaha. Lapangan kerja akan terbentuk bagi masyarakat NTT. Pasangan Melki Joni berpandangan bahwa pelayanan publik merupakan pintu gerbang paling selatan dari Republik Indonesia. Kita terkadang cuma melihat timur barat, padahal utara selatan juga adalah bagian dari geografis Indonesia yang harus juga kita lihat. Kita sama-sama tahu bahwa setelah 66 tahun NTT berdiri, kita masih sangat tertinggal. Cukup tertinggal dari daerah lain, di mana saat ini NTT masih berada pada peringkat keempat sebagai daerah termiskin. Bahwa untuk NTT lebih maju, lebih sehat, lebih cerdas dan sejahtera berkelanjutan, pembangunan adalah pelayanan dan melakukan pemberdayaan. Kalau sudah dilantik, apa yang menjadi tugas pokok pemerintah pasti kami kerjakan, begitu kata Melki Lakalena. Melki pun menjabarkan kinerja selama menjadi anggota DPR di Senayan yang telah berkontribusi bagi rakyat NTT khususnya bidang kesehatan. Baginya,
Kesehatan menjadi salah satu sektor prioritas sehingga ia mendatangkan 3 triliun untuk pembangunan rumah sakit. Kehadiran rumah sakit dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan membuka peluang kerja. Hal lain ditekankan oleh calon wakil gubernur Joni Asadoma, bahwa reformasi birokrasi akan menjadi langkah penting untuk memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan bebas korupsi serta pembangunan yang berkualitas. Para birokrat atau ASN harus mendapat tempat yang layak dan sejahtera. Dan kami paket Melki Joni pastikan kesejahteraan sebagai ujung tombak dari birokrasi. Di sisi lain, ia pun tak kalah menumpahkan kinerja tentang kasus TPPO yang ia tangani. Pada tahun 2023 pihaknya berhasil menetapkan 53 orang sebagai tersangka kasus TPPO. Pada tahun 2023, pihaknya berhasil menetapkan 53 orang sebagai tersangka kasus TPPO. Maka berdasarkan pengalamannya di Polri, pihaknya berkomitmen memprioritaskan pendekatan dan pencegahan. Perlu ada koordinasi antara pemerintah provinsi, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya kepala desa. Mari kita bekerja sama membangun daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, ajak Asadoma. Pasangan Simon Kamlasi dan Andre Garu atau paket siaga berpandangan bahwa ke depan setelah dilantik, pemimpin NTT harus selalu siaga dalam mewujudkan masyarakat bermartabat, yang maju, mandiri, adil dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Tentu saja siaga sesuai visi paket siaga dalam pelayanan publik bagi percepatan penyelesaian persoalan daerah. Untuk mencapai semua itu, maka NTT harus siaga infrastruktur, siaga ekonomi, dan siaga tata kelola. Dalam hal ini transformasi tata kelola pemerintahan yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas keamanan. Lebih dari itu, NTT juga harus siaga dari sisi sosial budaya dan lingkungan, siaga kesehatan dan pendidikan, siaga wilayah, dan siaga berkelanjutan. Nah, untuk mengeksekusi dari 8 siaga tersebut, Simon Kamlasi menekankan ada nawa aksi dari siaga yang mendukung program strategis nasional. Adanya swasembada pangan dan swasembada energi sekaligus mewujudkan potensi energi baru terbarukan, yaitu Sumba Iconic Island, Flores Geothermal Island, dan Timor Biomass Island, di mana penggunaan energi ini untuk kesehatan masyarakat NTT. Yang berikutnya siaga kesehatan, siaga pendidikan, siaga ekonomi, siaga infrastruktur, siaga pertanian kelautan dan perikanan, siaga budaya, dan pariwisata. Dalam bidang hukum, pihaknya pastikan hukum menjadi panglima dalam pemberantasan KKN, human trafficking, praktik ilegal di bidang kelautan perikanan, kehutanan, tambang, dan lainnya. Selanjutnya, siaga tata kelola pemerintahan. Paket siaga memimpin bersama 12.989 ASN sebagai pasukan siaga dalam mewujudkan demokrasi pemerintahan berkelas dunia. Siaga pasti memimpin dan membuat perubahan NTT dengan reformasi birokrasi tematik khususnya air dan energi baru terbarukan. Inovasi pelayanan bidang kesehatan fokus pada penanganan stunting, kemiskinan, kemudian pendidikan dalam rangka inovasi pelayanan pemerintah yang mandiri pangan, energi, dan fiskal. Calon Wakil Gubernur Andre Garu menekankan bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih butuh kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Bahu-membahu dan kerja bersama tanpa sekat hingga tidak ada pengelompokan birokrasi dan pengelompokan pengusaha. Demikian Sobat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.